فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik. Kita masuk kepada pembahasan, yaitu kalau yang telah kita lewati kesimpulan dari tafsir Imam As-Sa'di untuk ayat yang ke-91, 92 dan 93 kalau tidak salah ya. Baik. Adapun yang di Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau hanya menyatukan ayat 91 dan 92. Baik. Kita baca kata beliau, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ay lil yahudi wa amsalihim min ahlil kitab, yaitu kepada orang Yahudi dan orang-orang yang semacam mereka dari kalangan ahli kitab, aminu bima anzalallah, berimanlah kalian kepada apa yang Allah turunkan, ay ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Manakala asal pembicaraannya adalah yaitu dialog terhadap orang Yahudi yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mutlaqul fi'il di sini diarahkan ke situ. Apa mutlaqul fi'il? Anzalallah, yang Allah turunkan. Padahal yang Allah turunkan jelas banyak sekali, tapi yang diinginkan di sini mutlaqul fi'ilnya yang dipahami adalah yang terjadi di masa itu. Beriman kepada apa yang Allah turunkan sekarang, yaitu Al-Qur'an. Makanya beliau menafsirkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa saddiquhu wattabi'uh, dan juga konsekuensi dari iman dan juga kandungan dari iman itu sendiri, membenarkan apa yang beliau beritakan dan mengikuti apa yang beliau sunnahkan, baik itu perintah ataupun larangan dan seterusnya. Jadi bukan sekedar iman ucapan saja, tapi ada kandungan makna dan konsekuensinya. Qalu nu'minu bima unzila alaina, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Ay yakfinal imanu bima unzila alaina minat taurati wal injil. Maknanya adalah cukuplah bagi kami untuk beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami berupa Taurat dan Injil. Wala nuqirru illa bidzalik, dan kami tidak mengakui kecuali itu saja. Tidak mengakui, tidak menetapkan kecuali Taurat dan Injil saja. Tayyib. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka mereka mengingkari, kalau di tafsir As-Sa'di, wara'ah yaitu yang selain itu. Kalau kata beliau di sini, yakni bima ba'dah, mengingkari yang setelah itu, setelah Taurat dan Injil, maksudnya adalah mengingkari Al-Qur'an. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, padahal yang mereka ingkari ini adalah kebenaran itu sendiri. Tayyib, bukan sekedar al-haqq, ada alifnya dan qaf yang ditasydid, tapi al-haqq masdar, menunjukkan memang ini adalah kebenaran yang hakiki. Ini adalah masdar sebagai bentuk mubalaghahnya. Ini Al-Qur'an ini adalah kebenaran itu sendiri, dalam keadaan dia membenarkan apa yang bersama mereka, membenarkan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum itu. Wa hum ya'lamuna annama unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-haqq. Padahal wawunya wawu haliyah, mereka mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran itu sendiri. Tayyib. Kemudian
musaddiqa mansubun alal hal. Ya, dimansubkan sebagai apa? Sebagai hal, keadaan, menunjukkan dia pembenarannya bukan hanya sekarang tapi sejak dulu-dulu. Memang Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan kitab suci satu sama lain saling membenarkan. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu mengalami kontradiksi di dalam firman-Nya. Ai fi hali tasdiqihi lima ma'ahum minat Taurati wal Injil, yaitu Al-Quran ini dalam keadaan dia membenarkan apa saja yang bersama mereka berupa Taurat dan Injil. Fal hujjatu qa'imatun alaihim bidzalik, maka hujjah tegak untuk membantah mereka dengan ini semua. Baik. Karena apa? Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil. Berarti apa? Satu sama lain saling membenarkan. Kalau Taurat dan Injil kalian imani, berarti kalian wajib mengimani Al-Quran. Karena Al-Quran juga apa? Sama dengan Taurat dan Injil. Dia adalah kebenaran dan dia menyepakati apa yang ada dalam Taurat dan Injil. Seandainya Quran itu berbeza dengan Taurat dan Injil, berbeza dalam artian apa itu? Ajaran keimanannya dan asal syariatnya itu tidak sama, berarti bukan dikatakan musaddiqan tapi mukadziban, menyelisihi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Ibrahim At-Taimi, "Lau aradtu qauli ala fi'li la khasyitu an akuna mukadziba." Seandainya saya sodorkan ucapan saya kepada amalan saya, niscaya saya khawatir akan menjadi orang yang mendustakan, yaitu apa? Ucapan saya mendustakan perbuatan saya. Dalam riwayat yang lain, mukadzdzaba, didustakan. Menunjukkan kalau tidak serasi, tidak sama antara yang ini dan yang itu, berarti bukan musaddiqan tapi mukadziban. Berarti memang isi Taurat dan Injil sama dengan Al-Quran. Asal keimanannya itu sama, dasar-dasar syariat itu sama. Maka kalau kalian beriman pada dua itu, kalian wajib juga beriman kepada yang ini. Maka ini bantahan terhadap kalian sendiri yang tidak mau menerima Quran. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab suci, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Menurut salah satu penafsiran, yaitu kembali ke Quran. Yang lain mengatakan kembali ke Rasulullah. Baik, semua intinya sama. Summa qala ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman, "Falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin." Maka, yaitu jika kalian memang benar ucapan kalian itu, kalian beriman kepada kitab yang terdahulu, kenapa kalian membunuh para nabi Allah sebelum itu? Padahal para nabi Allah, mereka membenarkan Taurat dan Injil, mengajarkan Taurat dan Injil secara jumlah tentunya. Baik. Apabila kalian memang orang yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu, kenapa kitabnya diimani tapi nabinya dibunuh? Bukankah para nabi itu yang membawa kitab tersebut? Ai in kuntum, ini salah cetak di sini. In kuntum shadiqina fi da'wakumul imana bima unzila ilaikum, apabila kalian jujur di dalam dakwaan kalian bahwasanya kalian itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian, falima qataltumul anbiya, maka kenapa kalian membunuh para nabi? Alladzina ja'ukum bitasdiqit Taurah, yang mereka datang kepada kalian dengan membenarkan Taurat. Allati biaidikum, yang ada di tangan-tangan kalian. Wal hukmi bitasdiq wal hukmi biha, dan menghukumi dengan Taurat. Tapi para nabi tidak menyelisih Taurat sama sekali, bahkan mereka apa itu? Mereka beriman pada Taurat dan mereka berhukum dan menegakkan hukum yang ada pada Taurat. Wa adami naskhiha, dan tidak menghapus Taurat. Wa antum ta'lamuna sidqahum, dan kalian mengetahui kejujuran para nabi tersebut.
Qataltumuhum baghyan wa hasadan wa inadan wastikbara. Kalian membunuh mereka dalam keadaan zalim. Ia tidak menghormati para nabi, malah menghinakan para nabi. Bahkan nabi terbesarnya mereka, yaitu Nabi Musa pun mereka hinakan, mereka ejek, mereka ghibahi dan seterusnya. Juga apa? Kedengkian, merasa nanti para nabi akan mengambil posisi kepemimpinan mereka, kepemimpinan para tokoh-tokoh Bani Israel. Wa inadan, dan penentangan setelah tahu kebenaran. Wastikbaron, berusaha memaksakan diri untuk menyombongkan diri. Bukan takabburon, tapi istikbaron, memaksakan diri. Padahal mereka rendah kalau tidak mau ikut Taurat. Ala Rasulillah, menyombongkan diri, ini terjemah senangnya, menyombongkan diri kepada para utusan Allah. Falastum tattabi'una illa mujarradal ahwa'a wal ara' wat tasyahhi. Maka kalian itu tidak mengikuti kecuali sekedar, yaitu semata-mata hawa nafsu, pendapat atau rasional atau kesukaan saja. Tasyahhi yaitu apa? Keinginan-keinginan saja. Bukan ikut wahyu sebenarnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagaimana yang telah kita lewati itu. Maka apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan ajaran yang tidak diinginkan oleh jiwa kalian, ternyata kalian menyombongkan diri. Berarti memang mereka bukan ikut huda, tapi ikut hawa. Mereka tidak ikut wahyu, cuma apa? Ikut ra'yu saja. Maka sebagian dari nabi itu kalian dustakan, dan sebagian yang lain kalian bunuh. Ternyata hanya dua posisinya, mendustakan atau membunuh. Lalu mana nabi yang diimani? Hakikatnya tidak ada. Ini tentunya yang diajak bicara adalah jumhur Bani Israel yang memang jumhurnya adalah kafir. Baik. Adapun yang memang beriman, maka mereka adalah pengikut para nabi memang. Wa qala Suddi fi hadhil ayah yu'ayyiruhumullahu ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyindir mereka. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, maka kenapa kalian membunuh para nabi Allah sebelum ini, yaitu sebelum datangnya nabi yang terakhir ini dan sebelum diturunkannya kitab yang terakhir ini, apabila kalian memang orang yang beriman. Tayyib. Yang betul anbiya Allah ini iqlab, yaitu betul-betul berubah jadi mim nunnya itu, ataukah dia tidak boleh mim, yaitu apa? Ada pembatas antara bibir atas dan bibir bawah senipis kertas. Memang ini khilaf. Jumhur mereka menetapkan apa namanya iqlab, yaitu apa? Dia memang langsung berubah jadi mim, anbiya Allah. Cuma ada satu atau dua yang mereka pada itu masa lampau tapi yang kemudian mengatakan apa? Enggak, ini tidak boleh antara dua bibir itu bertemu. Jadi apa? Harus ada perbezaan senipis kertas. Dan itu kata para ulama takalluf. Gimana disuruh seberat itu? Baik. Selesai, nun bertemu dengan ba, nun mati bertemu ba, iqlab, langsung aja iqlab, yaitu apa? Berubah, dibalik jadi mim. Selesai. Asal dari syariat dan qiraah itu apa? Yang mudah. Anbiya Allah. Tapi barang siapa memilih yang tadi pun nggak apa-apa. Baik, tidak merubah makna. Cuma apa? Susah sekali, kasihan. Wa qala Abu Ja'far Ibnu Jarir, qul ya Muhammad li Yahudi Bani Israel. Imam Ibnu Jarir mengatakan makna ayat ini apa? Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada Yahudi Bani Israel. Ini tentunya apa? Idhofah sekedar untuk penjelasan. Jelas Yahudi adalah Bani Israel. Yahudinya Bani Israel. Alladzina idza qulta lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina. Yang mana mereka, jika engkau katakan pada mereka, berimanlah kalian kepada apa yang Allah turunkan, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Yaitu apa? Asobiyah, fanatisme aja. Baik. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Limata qatulun.
kenapa kalian membunuh? In kuntum ya ma'syarul yahudi mu'minina bima anzalallahu alaikum. Apabila kalian, wahai orang Yahudi yang beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kalian, ambiya'ah, membunuh para nabinya. Dan ma'ruf dalam yaitu apa? Tafsir Ibnu Jarir itu ungkapannya panjang-panjang. Sehingga kadang apa? Antara mubtada dan khobar itu terpisah jauh. Baik. Wa qad harramallahu fil kitabil ladzi unzila wa qad harramallahu fil kitabil ladzi anzala alaikum qatlahum. Padahal Allah telah mengharamkan di dalam kitab yang Dia turunkan pada kalian, mengharamkan apa? Membunuh para nabi. Bal amarakum fihi bittibaihim wa ta'atihim wa tasdiqihim. Bahkan di dalam kitab tersebut Allah memerintahkan kalian untuk mengikuti mereka, menaati mereka dan membenarkan mereka. Wa dzalika minallahi takdzibun lahum fi qaulihim nu'minu bima unzila alaina. Dan yang demikian itu dari Allah adalah pendustaan untuk mereka, yaitu ini adalah pendustaan dari Allah untuk mereka. Di dalam ucapan mereka, kami beriman bahwasanya kami beriman kepada apa yang diturunkan pada kami, wa ta'yirun lahum, dan sindiran Allah untuk mereka. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Padahal Musa telah datang kepada kalian dengan membawa keterangan-keterangan. Tayyib. Ini juga ma'ruf, khilaf dalam masalah apa? Qiraah. Apakah dalnya itu dia dibuat jadi apa? Qalqalah, kemudian muncul jim, ataukah langsung diidghamkan? Kalau qiraah Waras langsung masuk walaqad ja'akum, enggak masalah itu. Tapi yang ma'ruf untuk qiraah Hafs an Asim adalah apa? Dalnya tetap dia itu diqalqalahkan, bukan diidghamkan. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, ay bil ayatil wadihat wad dalailil qati'ah, yaitu membawa ayat-ayat yang jelas dan dalail, yaitu apa? Dalil, penunjuk atau petunjuk, enggak masalah ya, pendekatan aja. Baik. Dalil sendiri maknanya apa? Dikatakan oleh Asy-Syairazi rahimahullahu taala, kullu ma yadullu alal murad. Setiap perkara yang menunjukkan kepada apa yang kita inginkan. Kita ingin apa? Kemudian ternyata ada penunjuknya. Ini dalail. Al-qati'ah, yang pasti. Kenapa pasti? Yaitu jazm dikatakan qati' karena dia memutuskan segala keraguan. Ala annahu Rasulullah, yang pasti menunjukkan bahwasanya beliau ini, yaitu Nabi Musa ini memang utusan Allah. Wa annahu la ilaha illallah, dan menjelaskan bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Lalu kenapa masih ragu dan menyembah patung anak lembu ataupun yang lainnya? Tayyib. Wal ayatil bayyinat, dan membawa ayat-ayat yang menerangkan, wahia, dan dia itu berupa apa? At-taufan, yaitu taufan. Kalau kita bilang angin topan. Tapi apa? Tapi kalau dalam tafsir maksudnya taufan adalah banjir bah itu yang sangat besar. Baik. Wal jarad, dan belalang. Wal kummal, kummal yaitu apa? Kutu. Baik. Wad dhafadi, kata. Wad dam, darah. Wal asa, tongkat. Wal yad, yaitu tangan Nabi Musa. Wa falqil bahar, dan terbelahnya lautan. Wa tadlilihim bil ghamam, dan mereka dinaungi dengan mendung atau awan. Wal mannu, betul ya, wal mannu wassalwa, dan juga apa? Manna, yaitu sejenis madu yang turun langsung dari langit, dan salwa, yaitu burung-burung kecil yang layak untuk dimakan. Wal hajar, yaitu masalah batu yang dipukul kemudian muncul bukan satu mata air, 12 bahkan mata air. Wa ghairu dzalik, dan yang selain itu minal ayatil lati syahaduha, berupa ayat-ayat yang mereka saksikan sendiri. Tayyib. Maka dengan apa setelah ini mereka masih mengingkari Nabi Musa? Tidak ada alasan sama sekali. Tapi apa? Tetap aja banyak dari mereka yang mengingkari. Summat takhadtumul ijl. Ini bukti pengingkaran yang sangat besar. Lalu kalian mengambil patung anak lembu sebagai sesembahan. Padahal Nabi Musa mengajak kepada Allah Ta'ala. Ma'budan min dunillah.
Baik, ini maf'ul bih yang kedua ya. Ittakhadtumul ijla ma'budan, yaitu kalian mengambil patung anak lembu sebagai sesembahan, bukannya menyembah Allah. Fi zamani Musa wa ayyamih, masih di zaman Musa dan di hari-hari beliau. Gimana setelah Nabi Musa meninggal? Di hari beliau masih ada aja macam itu. Baik. Wa qauluhu mim ba'di ay mim ba'di ma dhahaba ankumut tur. Mim ba'di ma dhahaba ankum ila tur. Setelah Nabi Musa pergi dari kalian menuju ke gunung tersebut. Jabal ini seringkali adalah apa? Gunung yang tidak memiliki banyak tanaman. Tur itu gunung yang penuh dengan tanaman. Maka yang di Damat dan sekitarnya istilahnya Jabal. Baik. Ini menurut sebagian ulama. Yang lain mengatakan Jabal dan Tur sama. Enggak masalah. Limunajatillah, untuk bermunajat, berbisik-bisik dengan Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlang jasadallahu khuwar. Dan kaum Musa mengambil sepeninggal Musa itu, sepeninggal Musa bukan mati tapi apa? Pergi ke gunung tersebut, dari perhiasan mereka, perhiasan yang mereka bawa dari negeri Mesir itu, ijlan, yaitu apa? Patung anak lembu. Jasadan, dalam keadaan dia memiliki jasad. Lahu khuwar, dia memiliki lenguhan, memiliki suara. Baik, makanya sebagian ulama mengatakan itu aja sekedar melenguh tanpa mampu mengeluarkan huruf hijaiyah saja mereka sudah langsung terpana dan menyembahnya. Gimana kalau si Samiri itu lebih pandai lagi, masukkan MP3 di dalam, masukkan handphone di dalam, lalu boleh bicara ini, bicara itu. Niscaya apa? Lebih disembah lagi itu. Baik, kita habiskan ini. Wa antum zalimun, dalam keadaan kalian berbuat zalim. Wa antum zalimuna fi hadas sani', dalam keadaan kalian berbuat zalim di dalam perbuatan ini. Alladzi sana'tumuh, yang kalian perbuat. Min berupa ibadatikumul ijl, kalian menyembah patung anak lembu itu. Iya, kezaliman terbesar, meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Wa antum ta'lamuna annahu la ilaha illallah, hunya adalah apa? Dhamir sya'an, tak perlu diartikan. Dan kalian, padahal kalian tahu bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dhamir sya'an didatangkan untuk menjelaskan bahwasanya yang setelahnya itu lahu sya'nun azim, memiliki nilai yang besar. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walamma suqita fi aidihim wa ra'au annahum qad dhallu, manakala mereka merasa sangat menyesal. Ini makna suqita fi aidihim. Insyaallah kita sampai ke situ kalau umur kita panjang ya, surat Al-A'raf itu. Dan mereka melihat bahwasanya mereka telah tersesat. Ya, menyembah selain Allah itu adalah kesesatan. Qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Mereka mengatakan seandainya Rabb kami tidak mengasihani kami, tidak merahmati kami, dan tidak mengampuni kami, niscaya benar-benar kami termasuk dari orang-orang yang merugi. Iya, kenapa? Kalau tidak dirahmati maka terlaknat. Kalau terlaknat maka apa? Jelas jauh dari keuntungan, berarti dia rugi. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.